Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuninisa Alfida, NIM K311843. Di sini saya sebagai konselor akan mempraktekkan konseling individual dengan pendekatan SFBC (Solution Focus Brief Therapy) untuk konseling dengan seorang konseling yang sekarang telah menduduki jenjang SD kelas 6 yang akan menempuh SMP juga. Dia sedang mengalami yang namanya bullying verbal, yakni dia memiliki trauma diajak oleh teman-temannya. Nah, untuk itu saya sebagai seorang konselor akan mencoba untuk menggali permasalahannya dan mencari solusi yang tepat untuk dirinya dengan pendekatan SFBC. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan ini, ruangan yang kita anggap sebagai ruang untuk bercerita ya di saya. Gitu, oke. Sebelumnya terima kasih karena udah jauh-jauh dari rumah untuk menyempatkan kesini ikutin kegiatan konseling bersama Ida gitu. Oke. Sebenarnya Dista nih habis dari mana ini? Pendaftaran SMP. SMP, oh iya, kelas SMP 2. SMP 2, offline tak? Online. Offline? Online. Oh online, jadi ngisi dulu gitu kan? Kayak baru kesini, oke. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Dista ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, walaupun kita mengikuti konseling secara offline ya tetap ya dijaga gitu ya namanya protokol kesehatan, terus habis itu pakai masker, terus habis itu jaga jarak ini lumayan nih kita jauh-jauh juga sih bisa. Oke, sebenarnya udah kenal ya sama Mbak Ida. Iya. Udah, oke, karena emang udah menghubungi juga lewat WA, kita udah ngobrol dan juga kenal tangga juga ya. Dista sebelumnya SD-nya mana? Sebelumnya SD Insan Mulia Surakarta. Insan Mulia. Oke, kelas 6 mau SMP ini. Pendaftaran. Oke. Udah tahu belum ini mau ngapain? Iya, bimbingan konseling. Iya sih, benar bimbingan konseling. Jadi lebih tepatnya itu kita mau namanya konseling. Jadi konseling itu kan Dista ini kan murid ya, kayak jadi peserta didik gitu kan. Nah, Dista itu punya suatu hal yang ingin disampaikan kayak gitu. Nah, dalam konseling ini nanti Dista itu menceritakan masalah yang dialami Dista kayak gitu. Nah, setelah menyampaikan nanti Mbak Ida sebagai guru BK-nya, karena Mbak Ida mungkin posisinya juga belum lulus, jadi Mbak Ida mau Mbak Ida sebagai calon konselor itu, ya bahasanya konselor aja lah biar mudah. Itu nama lainnya guru BK gitu. Dan nanti Dista itu karena sebagai murid atau peserta didik, Dista nanti disebut sebagai konseling. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk bersama-sama bantuin Dista gitu loh mengenai masalah apa yang ingin dibahas, kemudian kita cari alternatif solusinya secara bersama-sama. Jadi emang nanti Dista itu kalau cerita silahkan itu ceritanya tuh secara terbuka gitu, nggak usah malu atau mungkin ragu ya. Mungkin maaf ya ini Mbak Ida izin juga ngerekam karena sekaligus buat tugas kuliah, nggak apa ya? Ya. Jadi aman insya Allah rahasianya ceritanya, jadi nggak akan beratnya nggak usah takut kalau cerita itu bocor ketahuan sama siapa gitu ya. Itu yang tentang rahasia. Terus yang selanjutnya Dista itu nanti apakah ini sebenarnya Mbak Ida juga menanyakan Dista itu ikut konseling ini atas dasar kemauan sendiri atau mungkin karena terpaksa disuruh Mbak Ida atau dimintai tolong Mbak Ida, atau sebenarnya emang Dista punya cerita yang mau disampaikan. Gimana Dis?
aja. Mau. Mau. Oh, berarti memang ada keinginan dalam diri Dista ya? Oke. Nah, Dista sudah mau ada keinginan gitu untuk bercerita. Jadi Dista udah memenuhi gitu dalam standarnya mengikuti konseling kayak gitu. Dan juga di konseling ini juga ada namanya yang perlu diperhatikan adalah sikap gitu, adab kayak gitu. Jadi jangan misalkan Dista itu mau marah-marah atau mau banteng ini gitu ya, itu perlu dipikirkan lagi gitu karena jangan sampai gitu Des ya. Oke? Iya. Sejaga sikap seperti itu di konseling ini. Oke. Dan juga ini konseling ini ada waktunya loh Des. Jadi nggak mungkin tuh kita tuh bahas masalah yang mau diceritain Dista itu nggak maksudnya kita nggak mungkin gitu loh bahas masalah itu lama banget gitu kan, otomatis kan perlu dibatasi. Ya betul banget, jadi perlu dibatasi waktunya. Dari Dista mau berapa menit, 40 apa berapa menit, 40 atau 30, 35, enggak lah Dista seperti ini nggak apa Ya selesai. ya. Oke, kalau misalkan kita batasi sebanyak 40 menit gimana? Oke. Oke, 40 menit ya. Terus ini tadi udah penjelasan Mbak Ida mengenai konseling dan apa yang sebaiknya atau yang harus ada dalam kegiatan konseling ini. Ada yang mau ditanyain sama Dista nggak? Yang dibingung ya? Oke, karena nggak ada, nah ini Mbak Ida minta tolong Dista untuk mengisi namanya lembar persetujuan. Jadi setelah Dista itu mengisi, berarti Dista itu setuju gitu mengikuti konseling ini. Kan isi nama, terus identitas sama tanda tangan. Karena udah menyetujui, jadi Mbak Ida ada sedikit permainan. Mungkin Dista kalau di sekolah pernah apa enggak ya? Jadi ini permainannya ada gerakan tangan. Jadi 5 anak bebek pergi berenang, naik gunung, lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 4. Kayak gitu. Jadi diulang lagi, 4 anak bebek pergi berenang, naik gunung, lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 3. Nah itu kita sampai 5 ya, sampai terakhir 1. Oke? Udah hafal belum gerakannya? Udah pernah dapat belum dari sekolah? Belum. Oke, kita ulangi, diperhatikan ya. 5 anak bebek pergi berenang, induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 4. Gitu. Paham nggak? 5 seterusnya. Oh ya gitu. Tapi ada artinya gitu. 5 anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 4. Gitu. Yo, harang-harang ya, nggak apa ya? Agak gerak dikit. Oh berdiri bang? Nggak mau duduk. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 5 anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 4. 4 anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Oh ya, induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 3. 3 anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek memanggil wek-wek, hilang 1, tinggallah 2. 2 anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Bagus. Induk bebek memanggil wek-wek, wek-wek,
hilang satu, tinggallah satu. Satu anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mengalir wek wek, hilang satu tinggal induknya. Yeay, keren. Cepet loh tadi dari nada pelan terus jadi cepet loh, keren. Nah, itu bagus berarti. Oke, karena tadi udah sedikit mengenalkan dan udah paham juga mengenai konseling dan udah relax ya, udah ada gerakan-gerakan gitu. Nah, Dista udah siap belum untuk kita mengikuti konseling gitu? Siap? Oke, duduknya santai aja deh, nggak usah terlalu kaku-kaku kayak gitu. Dibuat nyaman aja duduknya ya. Oke, udah nyaman? Apa yang mau disampaikan sama Dista? Apa yang mau diceritakan gitu, masalah yang dialami Dista? Karena emang Dista kan semalam udah menyampaikan juga kalau misalkan ada hal yang memang ganjel gitu. Ya nggak bisa. Silakan Dis. Jadi dulu tuh pas TK kelas, bukan kelas, TKA. Oh, TKA. TKA itu dulu aku sering diajak gitu lah. Iya. Dista gendut, Dista apa? Dista apa? Dista gendut, Dista apa? Oh, gitu nih. Setelah lanjutkan. Itu terus ya apa? Aku pengen bales, Iya. tapi tak pikir-pikir dulu, terus berarti ngomong, mbahku Iya. itu ngomong, kalau kowe nek kowe diece terus kowe mbales kuwi dosane mbok bagi loro. Nek kowe ora mbales kuwi dosane dipati. Itu. Jadi ya udah, aku keesokan harinya nggak mbales apa-apa. Cuman gini aja, apa ya, dia kalau kamu tak jajain tapi syaratnya ojo ngece aku meneh. Terus temanmu Terus ya temanku oke. terus udah mau jajain tuh terus. Oh. Ya terus ya bisa berteman. Itu terus ya masalahnya itu aku semenjak TK kelas A itu sering di EC, terus pas SD kelas 1 itu juga aku sering di EC. Karena itu juga hal yang mirip-mirip fisik gitu. Itu Oke. Banyak yang itu maksudnya dari kelas 1 cuma di kelas 1 atau masih berlanjut lagi gitu di kelas 2, 3, 4 sampai mau semenjak kelas 1 sih apa ya, di meja terus. Tapi kalau kelas 2, 3 itu nggak sering. Nah pas kelas 4 ada murid baru itu langsung ada lagi. murid barunya itu ya ternyata, maksudnya bukan murid yang apa sebenarnya yang pendiam, tapi muridnya ternyata apa ya, rame gitu ya. Gitu. Jadi kejadiannya itu terjadi awal mula di TK, terus itu kelas 1, terus kelas 2 kita itu mulai nggak ada gitu yang ngece gitu, terus kelas 4 ada lagi gitu. Kelas 4 habis itu sampai kelas 5, 6 ya. Kelas 5 pas itu pernah aku gimana ya, lainnya udah pada siap, aku masih ngobrol sendiri pas waktu ujian. Kelas 5 tuh. Ujiannya apa? UAS. UAS. Terus PTN, PAS. Ya apa? Kalau belum siap jangan di kelas. Oh, jadi gurunya itu
bersikap tegas. Terus ya aku diem terus nyiapin gitu. tapi takut ya? Takut nggak? Perasaannya gimana? Iya, guru. Oke. Siap-siap. Ada lagi, maksudnya yang kelas 5 tuh. Kelas 6 ada lagi nggak? Saya setelah Kelas 6 udah nggak ada. udah nggak ada. Berarti persoalan, di sini itu coba nangkap ternyata ada 2 permasalahan nih. Yang pertama adalah si Desa tuh diejek sama temennya, dan yang kedua yang kelas 5 ini ternyata Desa itu punya ketakutan kalau di apa sih namanya digalain pas ujian gitu nggak sih? Hanya karena ngobrol gitu. Kira-kira dari 2 permasalahan itu coba kita gali lebih dulu yang mana kira-kira, karena memang kalau membahas salah satu, membahas dua-duanya itu bakal membutuhkan waktu yang lebih dari 40 menit gitu. Lumayan coy, soalnya itu beda nanti kan persoalan dengan teman sama persoalan tentang ujian ya gitu. Kita membahas tentang yang mana? Yang aku takutkan itu pas SMP nanti ada lagi lah. Oh gitu, nangkep. Jadi yang kamu takutkan hal yang terjadi ketika SD dan TK itu terjadi di SMP. Nah itu yang kamu takutkan, makanya kamu mencoba untuk mencari solusinya gitu kan. Nah tadi itu nangkep 2 permasalahan nih. Yang pertama adalah tentang ketika ujian dan ketika mau bersama teman-teman gitu. Nah kira-kira kita membahas yang mana dulu gitu? Bersama teman, sepakat? Nah, oke. Jadi tujuan ikutin konseling itu tujuannya adalah untuk apa guys? Untuk membahas masalah dan untuk mencari solusi. Oke, bagus. Nanti Dista udah punya keinginan untuk mencari solusinya dan punya keinginan. Apakah Dista punya keinginan juga untuk berubah gitu ketika membahas masalah itu? Karena kadang-kadang kan orang tuh apa namanya cuma pengen bahas doang, nggak mau merubah dirinya. Ada nggak keinginan dari Dista untuk berubah? Ada, oke. Saya kira coba gali ya. Sekarang Dista itu kalau misalkan kita, itu punya ya namanya skala. Ini kayak peringkat dari peringkat 1 sampai 10 itu Dista itu sekarang sedang berada di skala berapa kalau mengenai masalah dengan teman yang tadi. Nah kan ini ada ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ya karena kalau 1 dia benar-benar kondisinya itu apa ya, parah banget sampai emotikannya aja kayak udah nangis tuh, nggak cuma sedih tuh berlebih gitu. Kalau kamu ngerasa di skala 10 kamu udah ngerasa bahwa masalah itu udah terselesaikan, jadi bukan sesuatu yang masalah, tapi kamu kalau nganggap itu berarti ini masalah banget, ini bikin kepikiran terus gitu. Atau mungkin kamu punya skala yang itu di tengah-tengah juga gitu atau gimana, dan kamu deh rasanya gimana tuh masalah yang kamu dari sekarang yang menandakan kamu 4 ya, lumayan ya 4 ya. 4, kamu berarti perasaannya gimana di skala 4 itu? Ya gimana ya, cemberut gitu aja. Kalau apa ada temen yang nanyain gitu ya aku jawab, tapi aku nggak pernah berani untuk nanyain dia. Oke, nanya berarti beda cuma tahu ya. Jadi ketika kamu dalam posisi skala 4 itu adalah posisi di skala kamu itu nggak suka diejek posisinya sekarang. Ya, berarti kamu perasaan gimana kalau misalkan diejek? Marah banget. Marah ya? Sebentar. Tapi kamu coba untuk melakukan apa ketika kondisinya kamu diejek? Diem aja cuman. Enggak coba melaporkan atau mungkin menceritakan ke orang lain gitu? Ya menceritakan ke orang lain sih iya, ke ibuku. Oh ibu, oke. Terus ada tindakan gitu nggak maksudnya dari ibumu atau yang disampaikan? Yo kalau dari ibuku sih ini bilangnya sabar aja, itu kamu lagi pertama kali, jadi ya gitu. Pertama kali itu memang pas di TK. TK
lagi di SD kamu apa yang kamu lakukan? Misalnya apakah tetap diam atau juga menceritakan ke orang tua atau gimana? Ya tetap diem aja. Masalahnya terjadi selama SD gitu ya, walaupun tidak selalu tapi SD. Ya, yang tahu siapa aja nih mengenai masalah bisa di ejek-ejek itu? Guru-guru Guru-guru semua tahu. iya. Terus dari guru tindakannya apa? Maksudnya apakah hanya sekedar tahu atau gimana? Maksudnya kamu ada perlindungan dari mereka orang guru-guru nggak? Ada misalnya temenmu yang aja itu dipanggil guru dulu nggak? Enggak. Enggak. Memang apa ya rasanya tuh ketika apa sih namanya kamu diejek itu emang nyebelin sih temannya. Dan juga ketika banyak orang tahu tapi ternyata malah diemin itu juga sebenarnya sebelum itu nggak sih? Iya. Seperti itu. Sangat banget berarti kamu terus. Ya, oke. Dari yang sudah kamu lakuin itu dan kamu bilang kamu hanya dia dan kemudian menceritakan ke orang tua. Apakah ada perubahan gitu? Setelah kamu menceritakan itu atau setelah kamu bersikap hanya diam aja itu apa terjadi pada dirimu? Sebenarnya enggak diem aja sih, aku mencoba sok asik lah gitu. So asik, berarti gimana tuh? Ya ngajak apa ngobrol-ngobrol gitu Ngobrol sama tuh ya sama temanku yang nggak ikut ngece gitu. Jadi apa biar temanku yang ngece itu sadar bahwa aku itu nggak seburuk itu. Gitu. Jadi kamu mencoba untuk bergaul dengan teman yang nggak ngece ngece kamu. Nah, ini udah ada tindakan. Jadi setelah ada tindakan itu, pasti kamu udah mencoba untuk bergaul dengan teman-temanmu yang nggak ngece kamu. Itu apa perubahan dalam dirimu? Kamu jadi apa rasanya gitu? Teman-temanmu yang ngecek jadi teman-temanmu yang ngecek kamu apakah tetap ngecek atau gimana? Enggak, sekarang udah enggak. Udah enggak ya sekarang ya? Enggak. Mana sering ketawa bareng. Apa? Ketawa bareng di status post apa itu kan aku udah punya nomornya. Jadi sebenarnya nih yang ingin kamu capai untuk mengatasi masalah itu apa sih? Karena beda lihat kamu ternyata udah berhasil akrab dengan temanmu yang ngejek kamu sekarang, terus kayak gitu, terus kamu sekarang juga apa ibaratnya ternyata udah ada yang kamu lakukan. Terus sebenarnya hal intinya apa sih yang ingin kamu dan dirimu sebenarnya terkait masalah ini sebenarnya tujuanmu ingin buat apa ya? Ya pengen diperbaiki aja, pengen tahu solusinya yang Gitu. Beda apa sih? Bahwa kalau misalnya Dista itu benar, coba nanti beda klarifikasi gitu ya, benar atau enggak gitu ya. Jadi Dista itu mau ikut untuk mencapai tujuannya, adalah tujuan untuk supaya Dista itu bisa namanya mencegah gitu hal itu terjadi. Nah, ya nggak? Terus Dista sudah melakukan hal-hal yang itu menurut Dista itu bisa efektif kayak gitu. Misalkan Dista bergaul sama temen yang enggak apa sih namanya yang enggak ngejek Dista. Terus mungkin kalau ada masalah apa-apa diceritakan ke orang tua kayak gitu. Itu udah bagus itu beda karena udah ada upaya yang dilakukan oleh Dista. Nah mungkin bisa ditulis juga di sini sebenarnya tujuan dari apa ya, tujuan yang mengenai yang ingin dicapai dalam pasal ini, tulis saja mau apa sih tujuannya dari pasal ini. Oke.
tujuan maksudnya Tujuan itu kan tadi bisa ingin namanya masalahnya itu mencegah terjadinya masalah yang sama kan tadi disampaikan gitu. Terus kita juga bisa masalahnya ini apa namanya tidak terjadi lagi kayak gitu loh. Nah itu juga ditulis gitu. Terus kita bisa mengatasi masalah ini. Ya silakan nanti dari kamu sendiri. Seandainya nih masalahnya kita itu terselesaikan, mau bangun gitu kan, bangun terus habis bangun bayangkan aja ya, bangun terus pasti dia bangun kamu mendapati lingkungan ya itu teman-teman itu mendukung, nggak ada temenmu yang itu menjelekkan. Mungkin ada yang menjelekkan tapi dia itu orangnya tiba-tiba hilang gitu loh, nggak ada lagi orang yang namanya mengajak kamu kayak gitu. Jadi kayak apa sih ya ajaib kayak gitu loh guys, bayang nggak? Nah itu kira-kira dari kamu apa yang terjadi pada kamu rasa apa? Hah? Kamu ya ketika hal itu terjadi ya, itu hal ajaib itu terjadi berarti nggak ada yang ngejar kamu lagi gitu. Masalahmu benar-benar yang namanya apa sih namanya orang ngajak itu udah nggak ada lagi di dunia ini ya gitu. Nah dari kamu tuh yang kamu rasain apa Des ketika kondisinya kayak gitu Des? Ya seneng Banget ya. Terus ya semua orang ya senang kayak gitu. senang ya, oke senang. Terus kamu terus emang yang kamu lakuin juga bisa seperti itu, juga terjadi suatu keajaiban itu kamu ngelakuin apa Des? Aku mencoba bergaul lah. Gitu tanya-tanya kamu sukanya gamenya apa, nanti mabar yuk gitu. Mabar ya, maksudnya langsung ngajaknya mabar. Ya emang hobimu mabar juga tadi. Hari itu ya enggak sering-sering banget, tapi ya kadang-kadang mabar gitu kalau lagi gabut gitu mabar. Mabar ya. Teman-teman juga pada suka, maksudnya teman-teman ya kamu, maksudnya kamu dapatnya emang teman-temanmu juga suka mabar. Iya, Iya. malah Ya. teman-temanku itu sering ngobrol sama temanku yang lain. Hah? Sering ngobrol sama temanku yang lain. Jadi Jadi cowok-cowok ya. Terus Des, kan kamu tadi kan mengatakan ya, untuk mencapai misalkan terjadi keajaiban itu yang kamu lakukan adalah mencoba untuk apa tadi? Bergaul kan? Cara kamu bergaul adalah dengan mabar, main bareng gitu. Nah selain itu apa Des? Maksudnya mencoba untuk bergaul itu apakah hanya cuma ngajak mabar atau yang lain? Kadang kan untuk ngajak orang kenalan itu susah. iya. Ya mencoba untuk ngobrol aja, ngobrol. Namamu siapa? Terus apa? Rumahmu di mana kau? Gitu. Itu kalau lingkungannya baru Des. Nah kalau misalkan lingkungannya lama, ternyata ada temanmu yang udah kamu lama kenal, masa harus kenalan lagi Des? Ya enggak gitu. Terus gimana tuh? Maksudnya untuk mencoba untuk mengakrabkan itu ngobrol yang itu dalam bentuk apa maksudnya gitu loh Des? Ya gimana kabarnya gitu. Oh naik kabar. Naik kabar terus ngobrol-ngobrol yang lain. Oke. Ngobrol naik kabar gitu yang mengakrabkan ke teman, entah itu teman baru atau teman lama gitu. Karena emang kan besok SMP kan namanya ada yang baru, kali ketemu teman lama lagi gitu kan. Iya, ada satu teman yang SMP 2 juga. SMP 2 lah yang di itu nggak sih Des, yang deket kertan tuh mana sih Jajar nggak sih?
Jajar. dekat lapangan itu kan jajar tuh. Nanti ada ya temennya yang saya dikenal dan baru kenal. Nah Mbak Ida tadi kan di saya itu menuliskan skalanya ya, skala 4 coba ditulis di sini. Karena alasan memilih skala itu kondisi apa, terus yang mengetahui siapa. Kan misalkan tadi sudah disampaikan, misalkan masalah ini selesai, yang kamu lakukan adalah mencoba untuk bergaul. Pernah nggak sih sebelumnya Disa itu mengalami hal yang serupa, terus Disa itu berhasil gitu loh mengatasi yang namanya ejekan itu, jadi berarti mematahkan adanya ejekan itu dari teman-temanmu gitu. Pernah nggak? Ya kelas 1 tuh dulu pernah patah terus nyambung lagi. Wih, gimana tuh ceritanya, kenapa bisa jadi? Jadi kelas 1 kan itu ngecek, terus Ngecek tuh. mau kelulusan itu udah nggak ada lagi, jadi patah kan. Nah kelas 4 nyambung lagi kayak di plaster gitu. Nah nyambungnya itu gimana? Dari emang secara alami atau kamu mencoba untuk melakukan apa? Itu secara apa ya, alami kali, alami. Jadi ada teman baru datang, Iya. terus dia itu makin lama makin kayak nggak suka gitu loh sama kamu. gitu. Terus ya coba untuk ngobrol lagi, coba untuk bergaul gitu. Ya itu hasil patah lagi. Oh jadi di kelas 4 itu Des? Kelas 4 ada teman yang nggak suka, kemudian kamu mencoba untuk ngobrol, maksudnya mencoba bergaul kayak gitu. Dari kamu sendiri mencoba untuk kayak semacam namanya kayak melupakan kesalahan dia gitu nggak? Iya. Melupakan kesalahan kayak gitu. Terus akhirnya kamu terus habis itu mencoba untuk akrab kayak gitu, betul? Oke. Yang kamu lakuin tidak taruh di sini, coba tuh nggak mengungkit masalahnya dia, maksudnya nggak mengungkit kesalahannya dia yang ngejek kamu, terus kamu mencoba untuk kayak memaafkan gitu betul? Terus habis itu kamu coba untuk ngobrol. Nah perubahannya di situ ya namanya ngecek jadi apa namanya terpatahkan gitu, jadi dia nggak apa namanya jadi berteman kayak gitu kan. Nah tapi kamu menemui nggak hambatan di situ yang terjadi pada dirimu? Kamu susah nggak gitu kalau menghadapi orang yang awalnya ngecek kamu terus dia jadi temenan, udah jadi itu hambatannya apa? Susah banget apa, jadi perlu waktu yang lama. Tergantung orangnya benci beneran sama aku apa cuman apa sementara toh. Bedainnya gimana caranya Des? Ya dari cara dia ngecek. Dia ngeceknya maksudnya ngeceknya dalam banget apa coba saja gitu ya. Kalau saya dalam berarti benci banget kayak gitu deh. Ya kamu mikirnya. Nah kalau yang temanmu SD kelas 4 itu dia kok waktunya lama itu, emang dia sebenarnya dari awalnya emang nggak suka banget gitu. Kalau akhirnya dia bisa temenan gitu. Ya. Kan dia kategori orang yang itu benci banget atau benci biasa? Benci biasa. Tapi kalau yang ngajaknya dusta gundu itu sekedar sementara. Capek sendiri kayaknya temenmu. Makanya kita kalau nggak ngeladeni orang yang maksudnya ngecek kita itu malah dia bakal berhenti, dan itu tuh apa ya, bakal capek sendiri juga maksudnya setelah itu. Soalnya emang kayak apa ya, capek nih nggak ngaruh apa mungkin mikirannya wis lah capek ngaruh kok.
ngecek kamu juga kayaknya kamu nggak ngasih tanggapan gitu nggak sih? Oh gitu. Nanti kayaknya ini kalau aku lihat juga yang kamu lakuin cuek gitu nggak sih? Emang kamu tipe orang yang cuek gitu guys? Ya kalau diajak gitu memang aku cuek, tapi nek diajak ngobrol ya aku mau gitu ya? mau. Bagus bagus. Oke. Sudah ditulis tadi Des. Menarik banget ini soalnya Des. Kamu udah ada usaha yang dilakuin, terutama yang pas kelas 4 kamu nemuin teman baru itu. Yang mau lakuin apa, yang terjadi apa, hambatannya tadi apa. Coba ditulis deh. Oke. Nah, beda mau nanya nih. Usaha yang udah kamu lakukan dan ternyata berjalan itu loh bisa menyelesaikan masalahnya kayak gitu kan. Nah, kira-kira ketika nanti ke depannya terjadi masalah ini, apakah itu bisa kamu terapkan untuk di kemudian dengan ini, dengan berusaha mengobrol gitu, berusaha tadi memaafkan, terus apalagi tadi Des, terus berusaha untuk cuek gitu, nggak begitu menganggap itu suatu hal yang saya gimana ya tadi ya, cuek gitu loh, nggak menanggapi ejekan gitu. Itu udah banyak ya ternyata. Terus habis itu memaafkan, maksudnya nggak mengungkit masalah, maksudnya nggak mengungkit kesalahan orang lain, tapi kamu Tidak memang ungkit-ungkit. Betul ya, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain kayak gitu. Dan kamu coba untuk ibaratnya memaafkan, terus ngajak ngobrol, malah kamu menginisiasi untuk ngajak ngobrol gitu. Itu ketika nanti terjadi ketika kamu lulus SD gitu kan, itu menurutmu masih bisa nggak sih apa sih namanya, yang sudah pernah kamu lakukan itu diterapkan ketika terjadi masalah yang serupa? Ya insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Berarti ada keinginan dari kamu untuk melakukan hal yang sama itu ada nggak? Ada. Ada. Ada tapi nggak tahu berhasil atau tidak. Ya betul. Memang keberhasilan tuh ditentukan sama usaha dan doa kok. Kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Kalau misalkan si Desta mau berusaha semaksimal mungkin, kayak misalkan mengoptimalkan usaha yang udah dilakuin dulu, terus dilakuin ketika terjadi suatu hal yang kedepannya yang kita tidak tahu juga. Nah, jadi selama Desta mau berusaha itu nanti menurut Mbak Ida pribadi pasti ada namanya ya, minimal ada efeknya gitu loh. Nggak mungkin lah ya, maksudnya Dista itu mencoba untuk maafkan terus Dista kayak jadi berusuh loh terus gitu kan, nggak mungkin. Lantas kan kalau Dista maafkan, hatinya Dista pasti bakal lapang, tenang kayak gitu nggak sih? Kayak gitu ya, mungkin nggak, kita belum apa ya, maksudnya minimal kita melakukan usaha kita semaksimal mungkin, ikhtiar kita kayak gitu guys. Dari Dista gimana? Maksudnya insya Allah gitu, apa misalkan yakin banget nggak ini waktu bisa jadi solusi gitu, apa gimana? Ya insya Allah. Insya Allah ya, maksudnya Insya Allah bisa. yang dilakuin. Oke. Nah, ini dari skala 1 sampai 10 kan tadi bisa mengatakan skalanya 4. Nah, setelah kita tadi sedikit menggali-gali mengenai apa yang sudah Desta lakukan, kemudian misalkan masalah ini selesai, ya terjadi pada Desta apa, kayak gitu kan. Nah, sekarang posisi Desta sekarang sedang di skala berapa nih? Beda tunjukkan lagi skala berapa Desta. Apakah masih 4 atau mungkin agak maju dikit atau mundur? Ya 7. Skala 7 itu menandakan kamu sedang apa guys? Kondisimu kayak mana? Seneng tapi agak ragu-ragu dikit gitu. Oh, ada keraguan. Jadi ragu-ragu. Oke, ragu-ragu, senang. Oke. Terus ini, nah kan kamu udah ada di
skala 7 ya. Skala yang ingin kamu capai itu skala berapa Des? 10 ya, sampai hijau ini ya. Oke, nah skala 10 ini sekalian nanti kamu tulis ya. Nah kan kamu ingin di skala 10 nih Des. Nah kira-kira kenapa kamu memilih angka 10? Jadi kan dari angka 7 sekarang otomatis kan menuju angka 10 itu kan kondisi yang itu kayaknya terbaik gitu loh kalau di tulisan itu. Nah kenapa kamu memilih skala 10? Emang yang terjadi padamu itu apa? Nah itu dituliskan yang di sini, disampaikan monggo. Oke, itu betul ya di sini. Karena ini skala 10 karena apa sih namanya, Desta ingin bergaul kayak gitu. Terus kondisi pada saat berada di skala 10 bisa merasa sangat senang gitu. Terus orang yang akan mengetahui bahwa Desta itu merasa sangat senang adalah orang tua dan guru. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi dari skala 7 tuh 7, 8, 9 sampai 10 itu kan melewati 3 angka. Nah kira-kira untuk melewati 3 angka itu apa yang akan Desta lakukan? Sekarang di skala 7 nih sekarang di angka 10 ya, setelah di angka 10 itu yang Desta lakukan untuk mencapai angka 10 itu apa? Ya ingin punya banyak teman pastinya. Terus bisa bergaul dan yang kamu lakukan, misalkan kondisinya adalah kondisi yang mirip kayak kondisi yang kamu di SD kayak gitu, misalnya ada yang ejek kayak gitu. Sedangkan kamu ingin mencapai skala 10 di mana kamu sebenarnya pengen senang, ingin mudah bergaul gitu loh. Nah kamu mengatasi orang-orang yang suka ngejek dari kamu sendiri itu gimana sih? Ya kalau ngajaknya cuman bercanda gitu aja, misalnya Desta gendut gitu, yuk aku gini ngakui, iya aku gendut saya bangga gitu. Oh gitu ya. Oke nangkep. Desta itu membuat itu sebagai sebuah lelucon juga, nggak menganggap itu masalah kayak gitu ya. Oke yang dilakuin Soalnya sudah biasa. Ya. Menerima kondisi gitu ya sih Mas? Atau kondisi. oh gitu. Oke mantap nih. Itu coba bantu tulis ya di sini yang akan kamu lakukan untuk mencari angka 10. Oke terus Des. Kalau ada temen yang apa sedih apa yang lain apa pada ngobrol-ngobrol dia Sendirian sendirian gitu, aku nyamperin terus apa ya ngobrol tentang gue ngopo gitu, gue ikut ngobrol bareng. Gue kan ya ngerti Free Fire dong. Free Fire FF ya. Oke, berarti dari kamunya punya sebuah tindakan banyak ya, biasanya juga rangkum ya. Jadi di skala 10 Desta itu ingin bergaul, Desta itu ingin punya banyak teman gitu ya. Terus dengan ketika nanti kondisinya Desta itu ada teman yang ngejek, yang Desta lakukan adalah membuat lelucon dengan ejakan itu. Lelucon dengan ejakan itu yang menandakan kalau Desta itu menerima kondisi itu, makanya nggak menganggap itu masalah, gitu kan? Oke. Terus habis itu juga ketika ada misalkan temen yang mungkin menyendiri gitu, yang Desta lakuin adalah ngajak ngobrol. Nah di skala 10 ternyata Desta selain
bisa mengatasi orang-orang aja, ternyata bisa malah bisa mengajak orang-orang yang itu sendirian gitu, jadi bisa ngerangkul teman-temannya karena tujuan dari Dista adalah ingin bergaul dengan banyak orang kayak gitu. Keren. Oke, karena tadi di beberapa yang coba untuk apa sih namanya kita kupas, ternyata emang banyak banget ternyata solusi dari perasaan Dista yang awalnya tadi apa ya di ejek gitu, sampai dari skala 4 ternyata punya keinginan ke skala 10. Sekarang Mbak Ida mau minta tolong Dista untuk ini, Mbak Ida punya kertas, nah ini coba untuk Dista itu buat nih semacam kayak gini nih. Mbak Ida tadi udah nyoba nih Dista bikin kayak gini, jangan Des, ini kayak ini kayak gitu loh, pakai pulpen. Nah, ini caranya tuh kayak buat obat nyamuk tuh loh Des, tapi jangan kecil-kecil. Nah, itu dibagi 2, dibagi 4 gitu. Nah, sip, sudah dilebari sekarang. Apakah berhasil? Kita lihat. Wah, berhasil. Ih, badannya lucu banget. Ada bajunya dong, beneran tuh di belakang. Dia beneran kayak pakai baju sama kayak celana gak sih? Lucu banget. Dan keren. Oke. Bisa gitu ya. Bisa dong. Aku itu jangan kepalanya banyak dulu nih, lihat nih, jangan kepala doang, tapi kamu nggak sebadan. Oke. Jadi pertanyaan Tahu nggak ini makna dari gambar ini apa? kebersamaan. Kebersamaan. Nyimak dari tadi. Kalau dihubungin sama tadi mengenai apa sih keinginanmu atau bisa bergaul itu hubungannya gambar ini dengan bergaul apa? Sama kayak ini. Gimana? Jadi apa? Aku sama teman-temanku. Teman-temanku sama kamu tuh sama gitu. Jadi kalian tuh sama-sama manusia gitu ya, sama makhluk sosial, sama yang namanya nggak bisa hidup sendiri gitu nggak sih? Ya, makanya kita butuh namanya orang lain gitu. Ya, keren. Bagus banget ini Desta udah ada perkembangan dan emang namanya kebersamaan dan sepertemanan itu perlu ya. Nanti kita foto bareng. Ini cakep. Terus ini karena Desta tadi udah menemukan beberapa alternatif solusi yang coba Desta gali-gali yang tadi coba kita gali bersama, Mbak Ida punya PR buat Desta. PR Desta adalah ini Desta bisa menuliskan juga di sini, nanti di sebaliknya sana. Jadi di rumah aja nggak apa-apa. Ini PR buat Desta aja. Ya. Terus nanti Desta di sini membuat semacam tulisan yaitu menjadi pengingat Desta ketika masalah itu terjadi, yang Desta lakukan tuh apa. Jadi supaya ini kan mencegah supaya nanti di SMP ketika Desta mengalami yang sama, Desta udah tahu ternyata yang dilakukan apa gitu ya. Bisa ditulis, mau di sekarang mau di rumah? Di rumah aja. Oh iya, di sini rumah. kelamaan. Oke, di rumah ya, tapi jangan ditulis, nanti dikirim ya apa tulisannya, Foto sama sekaligus kata-kata yang itu bisa menjadi motivasi Desta supaya apa sih namanya Desta itu juga merasa apa sih namanya
rasa takut kalau misalkan itu apa sih tadi, rasa takut karena trauma itu gitu. Kan Dista punya kata-kata yang tadi udah lihat dari Mbah Tina Dista, terus tadi ternyata Dista juga punya kata-kata tentang kebersamaan gitu, yang itu bisa Dista kutip juga, bisa ditulis deh nanti di lembar itu. Iya. Bisa. Kita juga udah mulai banyak. Saya lebih dari 40 menit. Oh, dari mana? Tapi kerasa nggak? Kerasa lama nggak? Nggak ngerasa. Nggak kerasa, jangan ngobrol-ngobrol doang sih. Nah, itu coba Dista simpulkan dari yang sudah kita lakukan dari awal tadi banget sampai sekarang yang rasanya kayak lebih dari 40 menit. Ya, apa tadi? Simbolin. Yang kamu Oh, dapetin di kesimpulan. sini. Kesimpulannya ya, coba untuk bergaul dengan orang lain dan jangan takut untuk berbicara. Oke. Udah, ada lagi yang mau ditambahin, yang didapetin? Udah, oke. Terus perasaannya setelah dapetin konseling ini gimana? Ada perubahan atau Ya, lega gitu. oh, ada perasaan lega ya? Alhamdulillah. Oke. Berarti udah tahu belum yang dilakuin apa nih? Udah tahu. Apa tuh? Harus sabar menghadapi ajakan-ajakan, terus cobalah untuk membuat lelucon atau sekedar bergaul lah dengan ajakan itu. Oke. Ya, lagi? Udah, oke, semangat banget udah. Sebenarnya udah mendapatkan hal yang akan dilakukan, ada perubahan perasaan, terus juga Dista juga apa sih namanya menemukan apa sih solusi gitu dari masalah yang Dista alami. Oke, di sini Mbak Ida juga mau memberikan penguatan gitu. Ya mungkin kalau kata semangat itu udah sering ya. Jadi Mbak Ida mau ngucapin semangat lagi semangat juga ke Dista, semangat untuk baratnya yang namanya masalah itu pasti ada solusinya. Jadi dia jangan menganggap bahwa masalahku tuh berat banget kayak gitu. Tapi karena Allah tuh nggak bakal namanya memberikan ujian melampaui kemampuan hambanya kayak gitu ya. Ibaratnya ya pasti masalah itu akan terselesaikan, nggak mungkin nggak terselesaikan kayak gitu. Dan namanya apa sih namanya pergaulan gitu, ibaratnya sama teman, emang nggak semua teman itu akan menjadi teman yang baik. Barangkali ada teman yang buruk, tapi dari teman yang buruk itu kita bisa belajar gitu berarti. Ya misalkan, oh aku punya teman buruk, berarti aku jangan nyapa dia kayak gitu kan. Sebenarnya itu hikmahnya kan ada gitu dari teman yang buruk, nggak harus ceritanya baik. Cuman tugas kita adalah tetap berteman dengan siapapun kayak gitu gak sih. Nah, gitu. Makanya jadi poin di sini adalah semangat buat Dista mencapai yang namanya menjadi orang yang mudah bergaul dengan siapapun kayak gitu. Jangan apa sih namanya mudah apa sih jatuh atau apa ya, ibaratnya jadi remahan rengginang cuman karena diejek sama teman-temannya kayak gitu. Mungkin itu ya Dista ya, karena kita udah di akhir dan Dista juga udah menyampaikan kesimpulannya. Beda punya namanya lembar Dista ngisi ya. Nanti habis selesai konseling aja ngisi. Selesai konseling diisi, nanti ini Mbak Ida tutup kan, habis itu jangan pulang dulu ngisi, oke? Nah, mungkin itu dari Mbak Ida. Mbak Ida juga mengucapkan terima kasih banyak ke Dista atas partisipasinya, dan mungkin jauh-jauh dari Manahan. Mau mana tadi? Sumber gitu, mau datang ke sini buat mengikuti konseling. Terus Mbak Ida juga mau minta maaf kalau misalkan selama menjadi konselor bagi Desta gitu menggali masalah, bantuin Desta mencari solusi gitu masih banyak kekurangan dulu dari Mbak Ida. Mbak Ida minta maaf gitu ya. Iya. Nggak Nggak ada salah. Kenapa? Nggak ada salah.
Oh, disampaikan nggak sesuatu dari Tristan? Nggak ada. Oke, kalau begitu Mbak Ida tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.